Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kita akan melanjutkan ya. Maaf, ini adalah part 2 ya. Jadi kita akan melanjutkan ke image compression bagian kedua. Melanjutkan pada pertemuan sebelumnya. Tapi sebelum kita lanjutkan, untuk pemrograman MATLAB yang saya sempat jelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu dengan improve grayscale quantization. Ini kemarin belum saya tunjukkan hasilnya dan perbedaannya. Nah ini, jadi ini adalah pemrogramannya dibandingkan dari kalau hanya menggunakan 4 most significant bit, ya. Kemudian, nah di sini kita menggunakan IGS, jadi hanya mengambil 4 most atau menggunakan IGS atau improve grayscale kuantisasi. Jadi kuantisasi itu kalau yang uniform kita bisa menggunakan kuantisasi biasa. Kita lihat ini ya, kalau kita jalankan dengan image-nya adalah Lena. Ini kalau kita jalankan hasilnya adalah seperti ini. Nah ini yang sebelah kiri atas adalah gambar dari original image, yang sebelah kiri atas, yang sebelah kanan ini yang menggunakan 4 most bit significant atau 4 for most significant bit ya, dengan menggunakan uniform, sedangkan yang bawah ini menggunakan IGS compression. Ini bisa dilihat perbedaannya ya. Jadi mungkin di sini untuk gambar ini tidak terlalu berbeda, tapi kalau kita perhatikan lebih jelas di bagian kiri ini ya, ini bagian gambar tiang yang harusnya mulus ya, harusnya lurus. Nah ini di sini ada seperti bercak gitu ya, bercak-bercak ya. Jadi antara satu bidang dengan bidang lain ini sepertinya ada bagian yang terputus ya, sama seperti di sini. Harusnya kan mulus ya, harusnya halus. Nah ini seperti ada terpotong, terbagi menjadi 2 tingkatan warna yang berbeda. Nah, kalau yang di IGS ini rata ya, jadi bisa dilihat di sini rata. Jadi tidak ada perubahan atau perbedaan yang mencolok antara satu daerah dengan daerah lain pada daerah yang harusnya memang rata, gitu ya. Nih, kita bisa lihat perbedaannya. Nah, ini kalau juga bisa kita lihat di daerah kulitnya ini seperti bukan terdegradasi, bergradasi ya. Bergradasi dari gelap, lebih gelap, lebih gelap, sampai ke terang. Tapi kalau yang di IGS kompres ini dia kelihatan lebih halus, rata, gitu ya. Ini manfaat menggunakan IGS kompres image ya, dengan menggunakan improve grayscale kuantisasi. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke materi yang topik yang keempat ya, dari menjadi subbahasan keempat, yaitu model kompresi citra ya. Jadi model kompresi citra itu kalau digambarkan dia seperti ini. Ini adalah citra input fxy. Saya pakai laser ya. Jadi ini adalah citra input fxy dan ini adalah citra output. Nah, kalau kita lihat di sini proses kompresi ini ada beberapa tahap, dibagi menjadi 2 tahapan besar. Yang pertama yang kita sebut dengan encoder. Kemudian ini di proses kompresi citra ini kita asumsikan dia digunakan untuk dikirim ya, pengiriman melalui internet atau apa ya. Nah, kemudian kanal ini melewati kanal-kanal yang digunakan untuk mengirimkan data image. Kemudian nanti dia akan dikembalikan ke bentuk aslinya dengan menggunakan decoder. Nah,
Jadi di dalam bagian encoder sendiri ini dibagi menjadi dua, bagian sumber, encoder sumber atau ya, kemudian yang uh, encoder untuk kanalnya, bagian decoder juga sama melalui kanal decoder, kemudian dia mendecoder untuk sumbernya, baru dilakukan aproksimasi atau pendekatan untuk mendapatkan citra aslinya kembali. Jadi dituliskan di sini encoder bertugas mendapatkan input ya, masukan berupa citra dan menghasilkan luaran berupa satu set simbol ya, yang berupa coding, decodingnya tadi ya. Jadi mendekode dari citra yang bentuknya spasial, kemudian dirubah menjadi satu simbol tertentu, kemudian di dalam source encoder inilah yang melakukan proses kompresi untuk menghilangkan, misalkan menghilangkan interpixel redundancy, psicovisual redundancy. Kemudian pada bagian decoder ini fungsinya mengembalikan ya. Jadi pada blok decoder ini fungsi source-nya ini mendapatkan kembali. Jadi kalau kanal-kanal ini hanya untuk melewati ya. Dan yang bagian utamanya adalah di source encoder dan source decoder. Yang di bagian decoder ini, source decoder adalah mengkodekan kembali dan menghasilkan citra hasil rekonstruksi. Dan kita akan membahas satu persatu untuk yang bagian encoder terlebih dahulu ya. Jadi di bagian source encoder itu sebenarnya terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah mappernya, lalu ada kuantisasi untuk melakukan proses kuantisasi, lalu untuk merubah menjadi simbol-simbol encodernya. Jadi mapper itu adalah transformasi ya, dari citra input ke sebuah bentuk yang non visual. Citra kan bentuknya berupa matriks gitu ya, dirubah menjadi non visual format. Misalkan tujuannya di sini untuk menghilangkan interpixel redundancy. Nah, sifatnya di sini itu bersifat reversible ya. Jadi yang bisa dikembalikan dengan mudah. Interpixel redundancy itu masih ingat, jadi yang bahwa kalau kita melihat image gitu ya dengan pola nilai grayscale yang sama, tapi ternyata sebenarnya dia punya urutan yang berbeda. Itu kita nyatakan dengan run-length coding yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian di bagian quantizer ya, ini melakukan eliminasi psicovisual redundancy. Psicovisual redundancy ini contohnya dengan proses kuantisasi itu ya, kuantisasi IGS itu yang tadi saya jelaskan. Nah, di sini yang dilakukan ya. Merubah misalkan jadi 8 bit menjadi 4 bit, 8 bit menjadi 6 bit, kemudian atau 6 bit menjadi 3 bit. Nah, ini yang dilakukan di quantizer. Nah, sistem ini juga sifatnya error free compression. Nah, sifatnya di sini juga reversible ya, jadi bisa dikembalikan lagi. Namun pada kompresi dengan kategori error free, maka ini tidak perlu dilakukan. Kemudian yang ketiga itu adalah menyimbolkan. Misalkan menghasilkan kode yang fixed length untuk variabel length ya. Ini. Jadi apakah kita mengkodekan ya, bit-bitnya itu yang dihasilkan misalnya 3 bit
itu rata 3 bit, ya fixed length atau menggunakan variable length. Ini adalah simbol encodernya. Jadi ini tahapan yang ada di source encoder. Sedangkan pada tahapan yang source decoder, ini hanya melakukan proses map inverse, ya, membalik dari simbolnya dibalik menjadi bentuk yang asli, sehingga dia akan menghasilkan citra hasil rekonstruksi yang persis, bisa aproksimasi, tergantung kita menggunakan lossless atau lossy, ya. Lossy compression atau lossless compression. Oke, nah kanalnya berfungsi untuk apa? Jadi pada kanal encoder dan kanal decoder ini berfungsi untuk menyisipkan bit-bit yang dipakai untuk mengkontrol redundancy. Jadi di sini ada proses penambahan bit, kemudian nanti di decoder itu akan mengurangkan bit. Di sini tujuannya adalah untuk mendeteksi jika terjadi error atau gangguan pada waktu transmisi. Jadi pada saat dikirim ternyata di situ ada noise, bisa bertambah, bisa berkurang gitu ya. Nah di situ dilakukan pengecekan apakah terjadi error atau tidak. Di mana salah satu teknik kanal encoding itu adalah dengan menggunakan Hamming code. Nah, di sini teknik ini didasarkan pada penambahan bit-bit yang cukup untuk data yang akan di-encode untuk menjamin bahwa jumlah bit minimum harus berubah dari string kode yang valid. Nah, ini kita lihat contoh untuk Hamming code ya. Jadi, untuk Hamming code-nya, misalkan untuk yang Hamming code 4 bit ya. Kita lihat di sini dia 4 bit. Jadi totalnya 7 bit. Oke. Jadi tulisnya seperti ini, 7 bit di mana yang asli itu 4 bit. Nah, yang kontrol redundancy-nya itu 3 bit. Jadi totalnya 7 bit gitu ya. Jadi yang dikirim atau yang di-encode itu adalah 4 bit ini, B3, B2, B1, B0, kemudian yang kontrolnya adalah 3 bit. Nah, susunannya ini seperti ini, H1, H2 sampai dengan H7, di mana H1 itu adalah diperoleh dari bit 3 di XOR dengan B2, XOR ya, operasinya adalah XOR, atau exclusive OR ya. Dimana exclusive OR itu kalau dia sama maka dia nilainya true, kalau dia beda dia nilainya false. Oke. Sorry, kebalik ya. Jadi kalau dia beda dia nilainya adalah true, kalau dia sama nilainya adalah false. Oke. Satu-satu ya, 01 gitu ya. Nah, di sini B3 dieksorkan dengan B2, dieksorkan dengan B0. B3, B2, B0, sedangkan yang H2 ini B3, B1, B0. Sedangkan H3-nya saja itu adalah diambil dari B3. Kemudian H4-nya itu adalah B2, B1, B0, event parity-nya. Lalu H5 itu adalah B2. Jadi B3, B2, B1, B0 ini urut ditaruh di H3, H5, H6, H7. Kita lihat contohnya ya. Jadi misalkan kita punya code dari hasil IGS di pertemuan sebelumnya. Hasilnya misalkan kita dapatkan kodenya adalah 0110.
Di sini, ini B3, B2, B1, B0 gitu ya. Maka di sini urutannya kita lihat A1, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Oke. Nah, pertama-tama kita taruh aja dulu. Ini berurutan 110 ya, 110. Ini adalah dari B2, B1, B0 dan ditaruh di H3. Jadi B3 ditaruh di H3, kemudian B2, B1, B0 berturutan H5, H6, H7. Ini sudah beres ya. Nah, sekarang kita mendapatkan H1. H1 itu adalah ya, B3 dieksorkan dengan B2, dieksorkan dengan B0. Ya. B3, B2, B0. Jadi kalau dilihat dari konsep XOR itu kalau berbeda dia akan nilainya 1. Kita lihat B3, B2 ini berbeda 01 berarti dia 1, kemudian lalu ada B0. B1 dengan 0 berarti juga 1. Nah, ini hasilnya. Ya. Jadi H1 ini itu adalah 0 XOR 1 XOR 0 gitu ya. Oke, ini 0, 1, 0. Jadi hasilnya 1. Kemudian yang H2 itu adalah B3, B1, B0. B3 ini B1, B0. Ini sama ya, 0, ini ya, 0 XOR 1 XOR 0. Oke, jadi hasilnya juga 1. Kemudian yang terakhir adalah di H4. H4 ini adalah B2, B1, B0. B2, B1, B0 XOR. B2-nya 1, dieksorkan dengan 1, hasilnya 0, dieksorkan dengan 0, hasilnya 0. Jadi ini kan 1, ini dengan 0, dieksorkan lagi dengan 0, hasilnya 0. Ya. Ini cara mendapatkan Hamming code 74. Kalian bisa mencoba seterusnya. Untuk tugas hari ini ya. Oke, kemudian untuk mengkodekan hasil encode ya, kanal decoder, ini harus melakukan pemeriksaan error. Nah, jadi ini yang di encode kan, Hammingnya tadi. Nah, pada saat kanal decoder, ini ya, yang kanal decodernya, ini melakukan pengecekan. Jadi kan Hamming code dibentuk di kanal encoder, maka di kanal decoder ini dilakukan pengecekan. Yang pertama yang dilakukan adalah pengecekan out parity pada H1, H2, dan H4. Nah, cara ngeceknya itu adalah dilihat apakah di situ kan tadi event parity ya. Event itu genap. Jadi kalau dia ada nilainya, maka di situ berarti ada out parity. 0 atau 1 gitu ya. Dicek di H1, H2, H4 ditambahkan 0 atau 1. Kemudian dia juga mengecek non-zero parity untuk string ya, ini bukan kata string C4, C2, C1, di mana C4, C2, C1-nya adalah H1. Jadi Hamming code tadi kan 7 ya, jadi ada H1, H2,
H3, nah itu kita lihat H1, H3, H5, H7, itu kita dapatkan C1, H2, H3, H6, H7, atau H4, H5, H6, H7. Ini untuk mendapatkan C2 dan C4. Jika ditemukan nilai yang tidak nol, maka decoder akan mengambil nilai komplemennya. Jadi misalkan hasilnya di sini itu ada satunya, maka misalkan di sini hasilnya 1, 0, 1, maka dia akan mengambil nilai komplemennya. Komplemennya ya berarti dibalik. Ya, dia akan dilakukan pembalikan nilai. Nilai komplemen dari mana? Nilai komplemen dari code yang dikirim. Bukan ini ya, bukan kodenya ini, tapi code yang dikirim. Misalkan binernya tadi kan B4, B3, B2, B1 gitu ya. Nah, 10, 11. Ternyata di sini ada yang bernilai tidak nol. Maka nilai B4, B3, B2, B1 ini harus dihitung komplemennya. Ya, kemudian nilai binernya diambil dari tadi H3, H5, H6, H7 kan itu untuk code word-nya. Ini yang diambil dari B4, B3, B2, B1-nya. Ini contohnya ya. Jadi, misalkan yang masuk ke kanal decodernya itu, ini adalah ini H1, H2, H3 sampai H7, maka dilakukan pengecekan error, ada out parity di H4. Jadi yang dicek itu ada di H1, H2, dan H4, H1, H2, dan H4. Nah, out parity itu kalau dia nilainya 0. Ya, ada out parity. Di H4-nya ya, di sini. Kemudian C1 diperoleh, di sini didapatkan 1111, maka non-zero parity-nya adalah 111. Karena tidak ada nilai 0 pada non-zero parity, jika ditemukan nilai yang tidak nol, karena di sini tidak ada nilai 0 pada non-zero parity, maka decoder akan mengambil data biner sesuai. Ya, jadi sesuai hasilnya 0, ini 0, terus 11. Ya, karena tidak ada nilai yang 0, sorry. Jika ditemukan nilai yang 0, decoder akan mengambil nilai komplemennya. Jadi kalau ada yang nilainya 0 seperti ini misalkan, maka di sini diambil nilai komplemennya. Komplemennya itu menjadi 1, 0, 0, 1. Misalkan, tapi kan di sini ini contohnya. Contohnya kalau dia ada error di sini, nah ini caranya merubah adalah karena ada nilai yang 0 pada non-zero parity di C1 dan C4, maka kode pada posisi 1 dan 4, 5, itu dirubah menjadi kebalikannya. Ya, posisi 1 ditambah posisi 4, ini 5, H5, ya, H5 itu mana ya? 1, 2, 3, 4, 5, ini H5. Ini dirubah menjadi 1. Sehingga, sorry, bukan semua ya, bukan semua yang dirubah, kecuali kalau memang 0, 0, 0 semua. Ya, jadi yang dirubah itu adalah di posisi di sini. Harusnya kan 1,
ini kalau kita ambil harusnya itu adalah 0, 0, 1, 0. Ini 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, maka yang H5 ini dirubah menjadi 1, dia menjadi 0, 1, 1, 0. Saya ulang lagi ya. Jadi pada Hamming code ini dilakukan pengecekan of parity, kemudian dia melakukan pengecekan untuk non-zero parity. Jika ditemukan nilai yang 0, maka di decoder akan mengambil nilai komplementnya. Nah, nilai komplement dari mana? Nilai komplement dari posisi ya. Jadi posisi, misalkan dia C1 saja, ya berarti di C1 saja. Tapi kalau C1 dan C4, maka dua-duanya dijumlahkan. Jadi misalkan kalau C1 saja, ya berarti yang kita cek hanya H1. Kalau C4 saja, maka yang kita cek adalah H4. Oke, seperti itu. 1, 2, 4, 6. Itu ya. Untuk proses pada kanal decoder. Oke, kemudian kita akan membahas sekarang apa sih kanal informasi ya. Jadi kalau suatu sumber informasi itu biasanya terdiri dari simbol A1, A2, maka probabilitas. Di sini kita akan membahas seberapa efektif ya sebuah informasi yang melewati sebuah kanal tertentu. Yang perlu diingat bahwa informasi yang dikirimkan itu pasti berupa simbol-simbol A1, A2, A3, A1, A2, A3 sampai dengan AC gitu ya. Kemudian masing-masing simbol ini mempunyai probabilitas. Probabilitas banyaknya kemunculan dari setiap simbol. Maka kalau informasi itu kita nyatakan dengan bentuk A dan Z, ya, A itu adalah simbolnya dan Z itu adalah probabilitasnya, maka kita bisa menghitung rata-rata berapa sih banyaknya informasi rata-rata yang dikandung oleh simbol tersebut. Ya. Jadi dirumuskan di sini dengan menggunakan rata-rata informasi yaitu min K. Jadi K itu adalah banyaknya simbol, probabilitasnya dikalikan log probabilitas. Ini probabilitas dikalikan log probabilitas. Selanjutnya, kita juga bisa menghitung average information per simbol. Kalau ini tadi untuk simbol yang ke berapa, nah ini untuk masing-masing per simbolnya itu bisa kita hitung seperti ini. Ya. HZ ini itu disebut sebagai tingkat ketidakpastian atau entropi dari sebuah informasi, uncertainty. Jadi jika HK-nya 0, berarti dia tidak ada ketidakpastian. Jadi artinya pasti. Oke, jadi dari information source, kemudian melalui kanal, ya, kemudian information yang diberikan user. Ini adalah model dari information kanal, ya, di mana sumber informasi yang dari sumbernya itu akan melalui kanal sehingga diterima oleh user sebagai information user. Nah, masukan input ke kanal transmisi merupakan variabel acak atau diskrit dengan masing-masingnya A1 sampai dengan AZ dan Z-nya itu tadi ya, probabilitas.
maka masukan dari kanal transmisi ke penerima ini juga akan menghasilkan berupa variabel acak diskrit. Contohnya adalah BV ya. Misalkan ini AZ yang dikirimkan, maka yang diterima menjadi BV. Sama ya, dia berupa probabilitas. Sehingga kita bisa juga menghitung rata-ratanya, rata-rata kanal informasinya yang diterima itu sebesar jumlahan dari probabilitas PK karena AC dikalikan dengan probabilitas AC. Nah, probabilitas itu disusun dalam sebuah matrik menjadi seperti ini. Ini menjadi matrik Q untuk seluruh ya, seluruh informasi dalam kanal tersebut. PBAC, seterusnya. Nah, ini contohnya. Misalkan kita punya citra yang disusun menjadi bentuk seperti ini. 4 kali 8. Ini menggunakan asumsi distribusi uniform di mana PAC, probabilitas untuk setiap informasi ini dianggap sama uniform, ya, distribusi uniform, yaitu 1/256. 256 adalah jumlah tingkat keabuan, maka HZ-nya atau average information content-nya atau entropinya itu adalah min 256 dikalikan 1/2 log 1. Jadi sama dengan 8. Sehingga average information content per pixelnya adalah 8 bit. Sehingga total entropinya adalah total ukuran citranya dikalikan dengan 8 bit atau 256. Ini contoh cara menghitung average information dengan distribusi uniform. Nah, ini contoh lain kalau kita menggunakan probabilitasnya itu tidak sama, tapi berdasarkan histogram tingkat keabuan citra, maka kita bisa tentukan, misalkan tingkat dari sini kan 21, ini ada 1, 2, 3, 4, 4 kali 3 ada 12, ada 12 ya. Kemudian 95 ada 4, 169 ada 4, 243 ada 12. Sehingga probabilitasnya kalau kita hitung 3/8, 1/8 juga ini totalnya jangan lupa pasti sama dengan 1. Maka kita bisa menghitung entropi per pixel itu adalah dihitung satu persatu ya, min ya. 2, ini kita hitung aja 2 kali 12, ini kan 3/8-nya ada 2. Ya, 2 kali 3/8 kali ini ditambah 2 kali 1/8. Atau kalau mau diurut ya semua ya, 3/8 kali log 3/8, terus ini kalikan log 1/8, ini kalikan log 1/8, ini kalikan log 3/8. Ya, terus dijumlah semua. Ya, dijumlah. Terus dikalikan minus di sini depannya. Ya, hasilnya di sini ternyata dia lebih kecil 1,81. Sehingga total entropinya juga lebih kecil, jauh lebih kecil daripada yang sebelumnya 250. Oke, contoh yang lain kalau kita melakukan pengkodean dengan pasangan. Kalau ini tadi pengkodean dengan distribusi, ini kita menghitung dengan pengkodean dengan pasangan dengan memperhatikan frekuensi dari setiap pasangan. 21, jadi dilihatnya di sini 21 dijajar dengan 21. Ini ada berapa sih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian misalkan 21 dengan 95 ada berapa? 95 dengan 169 ada berapa?
Nah, terus ujung kanan dengan ujung kiri ini juga dihitung. 243 sebelahnya 21 gitu ya. Jadi muter gitu ya. Ini 243, 21. Sorry. Ini artinya di sini 243 di bagian akhir ini ya berdekatan dengan 241 dengan 21. Ini ada 4. Nah, ini ada beberapa ya, beberapa cara untuk menyatakan informasi ya. Sehingga di sini lebih lebih sedikit lagi kalau kita hitung. Nah, entropi per pikselnya. Sehingga totalnya juga pasti lebih sedikit. Ini sama ya, dikalikan dengan log seperempat dan seterusnya. Kemudian juga bisa dengan difference array. Jadi yang di sini yang kita hitung berapa sih yang differentnya 0. Different itu pengurangan dari ini dengan kolom 1 dengan kolom 2 ini kan differentnya 0 ya. 21 dengan 21 kan gitu ya. Kemudian di sini juga 21 dengan 21 differentnya 0. Nah, ini ada selisih yang beda lagi 21 dengan 95, 95 dengan 169. Nah, di sini ternyata hanya ada tiga nilai yang berbeda. Nah, di sini kalau kita hitung dengan menggunakan ini, totalnya 1,41. Nah, ternyata yang paling sedikit adalah kalau kita menggunakan pair ya di sini. Nah, ini. Oke, itu untuk bagaimana menyajikan kanal ya, informasi kanal ya. Jadi kita bisa menyajikan informasi kanal itu dengan pasangan sehingga jumlah bit atau jumlah kalau dikatakan di sini kan menunjukkan tingkat ketidakpastian. Jadi semakin kecil maka dia semakin pasti. Sehingga yang bagus yang mana ya? Bagus yang dia semakin kecil. Semakin kecil maka dia semakin pasti. Tingkat kepastiannya semakin tinggi. Oke, sekarang kita masuk ke teknik kompresi error free compression. Jadi ini error tadi saya singgung error free compression itu seperti apa ya. Dikatakan bahwa rasio kompresi pada error free compression itu antara 2 sampai dengan 10. Teknik ini untuk menghilangkan interpixel redundancy ya, dengan menggunakan run length method dan coding redundancy dengan variabel length coding. Metode untuk mengeliminasi coding redundancy-nya ini menggunakan Huffman coding. Nah, ini. Jadi merubah menjadi variabel length ini menggunakan Huffman coding. Kita lihat contoh Huffman codingnya. Ya. Jadi Huffman coding itu seperti apa? Sorry. Huffman coding ya. Misalkan kita punya simbol ini sebutan saja ya. A2, A6 ini contoh simbol. Dia punya probabilitas kemunculannya ini. Probabilitas kemunculannya anggaplah piksel ya. Piksel 2 itu probabilitas kemunculannya 0,4 sampai dengan 5 itu probabilitasnya 0,04. Ini diurutkan dulu simbolnya berdasarkan probabilitas yang terbesar. Nah, kemudian di sini cara mengkodekannya dia jalan ke kanan ya. Jadi dibuat kolom-kolom seperti ini, kolom ya, kolom code, kolom 1, kolom 2. Jadi kita mulai dari ini 0,4. Ini kita beri kode 1. Ya, kemudian 0,3 ini kita beri ya. Jadi di sini sampai di sini ya. Kita mulainya dari sini. Mulainya dari sini. Jadi 0,4 ini adalah 1.
Oke, saya ulangi ya untuk yang ini tadi. Eh, jadi pertama kita urutkan terlebih dahulu. Ini probabilitasnya 0,4 sampai 0 dan seterusnya. Nah, kemudian kita buat kolom-kolom seperti ini. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Perhatikan ya. Nah, kita menuliskan ulang ya human codingnya di setiap kolom. Bukan human coding, sorry. Probabilitasnya di setiap kolom. Ini abaikan dulu ya. Yang ini kita lihat hanya yang probabilitas dulu. Nah, jadi kita tuliskan lagi 0,4. Dari mana ini? Ini adalah kita menjumlahkan yang paling kecil terlebih dahulu. Ini kita jumlahkan. Nah, ini kan hasilnya 0,1. Nah, ini ya. Kemudian kita urutkan lagi dari paling besar 0,4, 0,3, 0,1, 0,1. Kemudian kita masuk ke kolom yang kedua. Jangan memperhatikan yang kodenya dulu. Ya. Ini sama. Jadi yang paling bawah ini dijumlahkan. Ini kan menjadi 0,2 ya, 0,2 sehingga kalau kita urutkan 0,4, 0,3, 0,2 ini yang kita taruh dulu baru 0,1. Jadi harus urut ya. Kemudian ini juga sama, ini dijumlahkan kan hasilnya 0,3 sehingga ini tetap di sini 0,4, 0,3, 0,3. Nah, oke. Nah, kemudian di sini jumlahkan 0,6 ini kebalik ya harusnya. Nah, ini 0,6. Nah, kalau sudah tinggal dua sih sebenarnya nggak masalah ya. Nanti tinggal kita urutkan aja 0,6, 0,4 gitu ya. 0,6, 0,4. Oke, kalau sudah habis seperti ini totalnya pasti sama dengan 1. Nah, sekarang jalan kembali kebalik ke sini ya. Tapi kita ngisi kodenya. Nah, yang 0,6 ini kita beri kode yang berbeda pokoknya. 0,6-nya 0, 0,4-nya 1. Nah, gitu ya. Kemudian jangan lupa ini asalnya dari sini ya. Nah, ini. Nah, kemudian 0,6 0 ini 0 ya, 0,6 0 ini 0,6 ini kan diperoleh dari ini kan 0,3 dengan 0,3. Maka 0 ini kita kopikan ke masing-masing di sini. Kita kopikan 0 0 ya. Kemudian di belakangnya kita tambahkan satu bit yang berbeda. Kalau ada dua ya 0 1 di sini. Oke, jadi ini kita kopikan ke sini. Nah, sekarang kita lihat di sini 0,3 ini kan diperoleh dari ini 0,2 ditambah 0,1. Maka 0,1 ini kembali kita kopikan ke sini ya. 0,1 ini kan 0,1. Nah, ditambah di belakangnya 0,1. Yang lain juga sama kita kopikan saja. Ini kita kopikan, ini kita kopikan. Oke, kemudian kita lihat di sini 0,2 ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari 0,1 tambah 0,1. Maka ini 0,010 ini kita kopikan ke sini. 010 kita kopikan ke sini, lalu ditambah di belakangnya 01. Yang lain bagaimana? Yang lain juga tinggal kita kopikan 011 kita kopikan ke sini. 00 kita kopikan ke sini, satunya kita kopikan ke sini. Nah, sudah. Kemudian terakhir kan ini 0,1 ini diperoleh dari 0,06, 0,04. Maka 010 ini kita kopikan ke sini. 0, ini ya. 0101. Ditambahkan lagi di belakangnya 0 dan 1. Nah, inilah hasil codingnya ya. Hasil coding human code-nya. Nah, kalau kita hitung
L average-nya dengan cara yang saya jelaskan di pertemuan awal adalah 0,4 dikalikan dengan panjangnya ini 1, kemudian 0,3 di sini panjangnya 2, 0,1 panjangnya 3, 0,1 panjangnya 4, dan seterusnya. Totalnya hanya 2,2 bit per pixel. Jadi kalau kita total hitung entropinya, ini kita dapatkan 2,14 bit. Ini sudah selesai, jadi begitu prosesnya. Ini untuk yang error free compression. Jadi ini yang menjelaskan bagaimana mendapatkan variabel code ya, variabel length yang saya jelaskan di awal-awal sebelumnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.